Boleh, udah mulai. Bagus banget, Bu. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Baik semua? Siap, baik. Baiknya, alhamdulillah gitu ya. Di jam pertama ini harus semangat ya. Siap, mantap. Tidak bosan dengan ibu? Tidak ya. Udah beberapa kali, alhamdulillah ya kelas ini sangat aktif sekali dengan kesiapan di pagi ini. Ya. Ibu minta kepada KM untuk memimpin doa dulu. Mona pimpin doa ayat ini. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sekarang absen dulu ya. Oh, Ibu Asa tegangin ya. Siap. Kamu ya udah LDKS ya. Siap. Alasannya kamu kayak gini lah. Ibu tanyakan yang tidak masuk saja lah hari ini karena udah lengkap begini. Ibu kira masuk semua ya. Ada yang tidak masuk Juni siapa? Aryo aja sakit. Aryo aja sakit. Tapi ibu harus mengecek ya, mengecek kehadiran peserta didik. Takutnya ada apa-apa. Abdul Jabar ada? Jabar? Hadir. Siap, mana? Aldira? Ada. Almer? Ada. Anggi? Ada. Asila? Pagi ini belum Ajaka? Siap, hadir. Chandra? hadir. Danela? Hadir. Ada. Dede? Dea? Ipani? Pairi? Hadir. Ada Pairi. Paujan? Julian? Ada. Inaksa? Ada Inaksa. Jason? John Kevin? Junisal? Kian? Ada Kian. Mita? Ada. Muhammad Ramdhani? Muhammad Fikri? Siap, hadir. Ada. Wanda KM? Ada. Naufal? Ada. Nena? Ada Nena. Nopan? Nopan? Ada. Sampai Pak? Rana? Revania? Apa nama itunya? Rana kamu? Revania mana? Oh, Kristina? Selfie? Surya Permadi? Ada yang Topan? Topan? Oh iya. Jawab Pak? Ada. Berarti yang tidak masuk hari ini Aryo saja ya? Aryo. Sebelum ke mengecek sudah, mengkondisikan kelas dulu. Ibu mau ini pembiasaan positif di hari apa sekarang teh? Selasa. Pembiasaan positifnya beres-beres sudah kan? Bersih-bersih sudah? Literasinya, literasi materi saja ya. Literasi materi dulu. Terus tadi sudah ini apa? Lagu Indonesia Raya sudah kan ya? Atau mau diulang? Siap, sudah. Siap, sudah ya. Sekarang sebelum ke ini, Ibu ngasih pre-test dulu. Ibu ngasih pre-test dulu ke PJ sama ke KM. Soal pre-test, Ibu sudah kirim ke Muna sama PJ. Sok dikerjakan. Siap.
lagi pretest. Semua ibu lagi pretest. Lagi pretest. Ada kan ya linknya ya? Ada. Link pretest ya. Itu pengetahuan pemahaman dasar dulu. Pengetahuan pemahaman dasar tentang perubahan lingkungan. Ada berapa soal itu di pretest? Ada pretest? Berapa soal? 3 soal. Tentang apa? Yang pertama, sebutkan 3 limbah yang 3 limbah yang termasuk organik. Yang kedua, sebutkan anorganik. Yang ketiga, limbah yang termasuk B3. Nah itu ada 3 soal. Ibu pengen tahu kemampuan dasar dulu. Jasa. Udah perhatikan dulu, udah ya, udah ya pretestnya ya. Sekarang ibu mau menanyakan dulu materi sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Ini pertemuan ketiga dari perubahan lingkungan ya. Pertemuan ketiga dari materi perubahan lingkungan. Sebelumnya materinya kita sudah membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan ya, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Kita sudah pelajari itu ya di minggu kemarin ya. Peta konsepnya sudah dituliskan ya. Terus ininya rangkumannya sudah dicatat. Ada bukunya, buku paket itunya di bawah. Catatannya sok dibuka. Buka. Buka aja. Udah? Udah ya? Udah dibuka? Nah, kalau yang berdasarkan ada yang mau nggak? Udah ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, tanah, udara. Ada lagi satu lagi apa kira-kira? Suara. Apa yang dimana yang termasuk pencemaran suara bagaimana? Kalau dari pabrik kan. Bising ya. Suara bising lah ya kalau pencemaran udara. Nah, kalau di buku paket inilah ya materinya tentang perubahan lingkungan. Ya, materinya tentang perubahan lingkungan, tapi lebih ke kayak es mencair di kutub ya. Terus apa lagi? Pemanasan global akibat CFC ya. Terus apa lagi? Efek rumah kaca. Terus apa lagi? Kemunduran garis pantai. Itu ya. Nah, jadi dalam artian kalau di sini mah tentang IPA-nya gitu ya. Fisikanya lebih ke
geofisikanya. Nah, kalau ibu lebih ke biologinya. Ibu ngambil yang biologinya tentang perubahan lingkungan yang berhubungan dengan pencemaran, itu baik air, tanah, dan udara. Ibu ngambilnya ke situ saja ya. Kalian sudah mempelajari ini mah yang di buku ini gitu ya. Nah, sebelumnya ibu ngasih pertanyaan pemantik dulu. Pertanyaan pemantik dari ibu. Pertanyaan pemantik dari ibu. Coba lihat di lingkungan sekitar sekolah kita. Apakah terdapat perubahan lingkungan? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, sebutkan contohnya satu saja. Air udara yang hitam, panas. Terus Panas. tanah-tanahnya Di penuh sampah. lingkungan sini saja. Banjir. Kalau materi ya. Kalau hujan banjir di lapangan. Ah, itu tadi ya. Alhamdulillah. Kena berarti ya. Sebelum ke materi yang lebih ininya, pertanyaan pemantik ibu berarti kamu ngerti ya? Perubahan lingkungan yang kecil saja. Kalau hujan itu bagaimana di luar? Banjir ya. Padahal sudah dibangun ya itu apa salurannya, got gitu ya. Tapi kenapa kok masih banjir? Karena banyak sampah. Itu banyak sampah. Sampah apa? Plastik. Begitu ya, bisa dari itu ya. Nah, berarti ngerti pertanyaan pemantik dari ibunya? Dari ibu ngerti? Ngerti. Contoh, menyebutkan contoh akibat perubahan lingkungan satu saja udah bisa. Selain itu ada nggak? Tanahnya gersang banget. Tanah gersang. Yang inilah yang di lingkungan ini kalau di lingkungan sekolah selain tanah gersang yang paling mencolok mah hujan kan ya. Walaupun hujan sebentar tapi banjir bisa masuk ke lapangan. Nah, sekarang persepsi setelah pertanyaan pemantik, ibu mau persepsi dulu. Persepsi dari pembelajaran ini. Persepsinya kita nonton video saja, durasinya kurang lebih 1,45 detik durasinya. Coba dari ini videonya persepsinya berupa video. Ya, persepsinya berupa video. Dari video ini kalian simak baik-baik. Kira-kira apa sih yang jadi masalah di sini? Ini persepsinya ya.
Berarti limbah apa? Ada yang organik? Ada. Contohnya apa? Bisa makanan Bu. Ya, tapi paling umum apa? Sampah apa? Plastik. Yang tergolong Anorganik. bisa didaur ulang atau organik atau anorganik? Anorganik. Ya. Dari persepsi yang begini, sampaikan tujuan pembelajarannya. Terlihat? Siap. Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang ke-1, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan dan pencemaran air. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran udara dan tanah. 3, peserta didik dapat menganalisa macam-macam limbah dan upaya mengatasi masalah lingkungan. Nah, di sini poin pentingnya ya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Yang kelimanya, peserta didik dapat melakukan praktikum pembuatan infografis gagasan masalah lingkungan. Yang keenamnya, peserta didik dapat menganalisa akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan atau biomagnifikasi serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi poin pentingnya tuh yang ini ya. Ini sama yang ketiga hasil akhirnya ya. Jadi yang pertama yang ini, kalau ini mah sudah lah ya. Yang ke-1 ke-2 mah kan minggu kemarin ya. Kita udah 2 minggu belajar itu. Nah, ini pertemuan yang ketiga gitu ya. Yang ini macam-macam limbah dan upaya mengatasi masalah lingkungan serta peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan limbah dan etika lingkungan. Nanti bentuk akhirnya berupa infografis. Infografis dari apa? Tentang permasalahan. Ayo tuh dijawabkan, semangat 2 jam pertama. Itu ya. Jadi TP atau tujuan pembelajarannya yaitu 6 poin ini. Ya. Mengerti? Siap, mengerti. Oke. Kita lanjut ke bentar ya. Nah ini sudah bikin peta konsepnya. Jelas peta konsepnya. Nah ini peta konsepnya ini lah ya. Peta konsepnya ini tentang jelas tidak sampai lupa buku catatannya. Ya, keseimbangan lingkungan ditentukan oleh apa? Keseimbangan komponen di dalam. Harus di dalamnya. Ada yang berlingkungan. Iya, ada keseimbangan. Salah satu salah satu penyebab Sudah dituliskan ya? Sudah. Indikatornya menganalisa data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Terus mengkategorikan data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Terus ini indikatornya, tujuan pembelajarannya ini. Nah ini definisi perubahan lingkungan berarti terganggunya keseimbangan
lingkungan. Faktor penyebabnya apa saja? Coba. Bisa dari alam atau dari manusia. Coba aku faktor penyebabnya apa? Faktor penyebab perubahan lingkungan. Satu, faktor alam. Faktor alam bisa dipengaruhi oleh seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Sedangkan faktor manusia dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, aktivitas industri, dan eksploitasi. Ini ya, contohnya ini ya. Nah ini gambar-gambarnya ya. Gambar-gambar akibatnya dari faktor alam. Nah ini, kalau ini mah faktor manusia. Ini dampak perubahan lingkungannya ya. Nah ini gambarnya ya. Wisatanya. Nah ini pencemaran air, tanah, udara. Ini polutannya. Sekarang lanjut ke ini, bentar. Karena TP yang ketiga, titik pusatnya, kita tonton video yang macam-macam limbah ya. Bentar, ada video macam-macam limbah. Mundur. Nah ini tentang penjelasan dari limbah. Kita tonton lagi ya. Sekarang ada Kinder Krimo dibalik, dibuka, disendok. Tentunya es crispy, kemudian krim susu, dan coklat yang yummy. Bikin semua ceria, Kinder Krimo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, yaitu perubahan lingkungan pada materi jenis limbah. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Nah, ini adalah gambar dari limbah cair. Selanjutnya yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga. Nah, ini adalah contoh dari limbah padat, yaitu kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan kaleng. Selanjutnya, macam limbah yang ketiga adalah limbah organik. Limbah organik adalah sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk, berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Jadi limbah organik itu dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Yang keempat adalah limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori ini. Ini adalah contoh limbah yang dapat digunakan kembali atau daur ulang. Selanjutnya yang kelima adalah limbah berbahaya. Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif.
dari limbah berbahaya adalah e-waste, adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, contoh limbah berbahaya adalah limbah medis, berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia dan hewan, dan biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Yang termasuk limbah berbahaya yang lain adalah limbah radioaktif yang mengandung bahan radioaktif. Nah, ini adalah contoh-contoh limbah berbahaya atau limbah B3. Oke, demikian tadi materi tentang jenis-jenis limbah. Selanjutnya kita akan membahas materi upaya mengatasi masalah lingkungan. Darurat sampah. Darurat sampah. Nah, ada 2 artikel yang Ibu hubungkan permasalahan yang ada di Kota Bandung. Ruang lingkupnya Ibu kota aja ya. Bukan kabupaten. Ada kota. Ibu yang kotanya saja lah. Kalau di sini termasuknya kota kan ya? Ibu ngasih 2 artikel tentang darurat sampah penanganan. Tentang apa coba dibaca tuh biar artikel tentang darurat penanganan sampah di Kota Bandung. Jadi daruratnya apa? Darurat tentang apa? Penanganan atau penanggulangan sampah. Sama yang kedua, artikelnya tentang apa yang kedua? Krisis air bersih di mana? Di Bandung. Dari artikel itu sok dibaca dulu. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Sudah dibaca? Harusnya itu kalian yang menyebutkan artikel yang Ibu share tentang apa? 2 artikel yang Ibu share tentang apa? Darurat sampah dan sampah yang bersih. Terus? Sama krisis air bersih. Nah, permasalahannya itu teh. Sok dibaca
Sudah. Kalau sudah dibaca, nah di awal pembelajaran barusan kan pretest ya? Ya. Nah, Ibu sudah lihat hasilnya, hasil dari pretest. Sekarang pengelompokan, ya, pengelompokan. Ibu bagi 6 kelompok saja ya. Ya. Berdasarkan hasil pretest yang barusan dikerjakan. Pretestnya berupa 3 soal ya. Ya. Menyebutkan macam-macam limbah organik, anorganik, dan Ya. tiga. Dari hasil itu, Ibu sudah lihat, Ibu sudah nilai. Nah, Ibu sudah. Jadi pembentukan kelompoknya secara heterogen ya. Dalam artian tidak sama gitu yang nilainya bagus-bagus, tidak ya. Ibu campur ya. Berdasarkan benar dan salahnya berapa. Kelompok 1, Pairi, Rana, Anggi, Jason, Fikri, Nova. Itu ya kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 2, Revania, Charlie, Dian, Krisnaina, John, sama Abdul. Kelompok 3, Almer, Zahra, Faujan, Aldira, Topan, dan Tiffany. Kelompok 4, Mona, Rapaiva, Sila, Gustian, Albert, Surya. Kelompok 5, Dede, Selvi, Yunisa, Nena, Putra, Aryo. Kelompok 6, Novel, Okan, Chandra, Jalva, Dandela, dan Nita. Sok membentuk kelompok. Cepat. Tinggal balik badan. Kelompok dari enam. Kelompok dari enam. Sudah? Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 1 mana, Ngaco? Siap. Kelompok 2. Siap. 3. Siap. 5. Siap. Kalau yang tidak masuk siapa itu teh? Ada di kelompok mana ada? Oh, di situ. Ya udah ya. Pembentukan kelompok sudah. Nah, sekarang tugasnya nih ya. Tugas untuk tiap kelompoknya. Barusan kan kalian nonton video tentang apa? Macam-macam limbah. Ya, persepsinya tentang apa? Tentang apa ya? Pencemaran air karena sampah organik dan anorganik ya. Tadi videonya tentang macam-macam limbah. Artikelnya tentang apa yang ibu saya barusan? Nah, itu ya tentang darurat sampah di Kota Bandung sama krisis air bersih. Nah, dari permasalahan itu yang barusan ibu lihat tayangan di video macam-macam limbah sama artikel. Sekarang tugasnya kalian menciptakan solusi permasalahan berdasarkan video yang ditonton dan artikel yang barusan dibaca. Ya, jadi kalian teh tingkatannya sudah mencipta atau memberikan solusi. Solusinya tentang apa? Ayo tentang apa kamu? Tentang apa? Penanganan darurat sampah. Darurat sampah sama Penanganan pencemaran air. Krisis air bersih gitu ya. Jadi permasalahan yang ada di Kota Bandung itu ya harusnya kamu itu ya. Mengerti tugasnya? Mengerti. Siap. Nah, LKPD-nya ini LKPD kelompok pembagian LKPD pembagian 1, 2, 3, 4, 5,
Ya, bentar. Nah, satu lagi ini. Nah, itu. Coba untuk petunjuk LKPD. Coba yuk. Petunjuk LKPD. Petunjuk LKPD. Petunjuk LKPD mah gini, cuma kamu dari LKPD ini ya, lihat itu kan ada gambar ya. Amatilah gambar sampah organik dan sampah anorganik di bawah ini. Ini artikel sudah hanya petunjuknya nih ya, pengerjaan LKPD. Berdasarkan gambar di atas dan artikel yang telah dibaca, solusi apa yang kalian bisa ciptakan dari permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian? Nah itu nanti di hasil akhir menyajikan hasilnya dalam bentuk apa? Infografis dan diupload di sosmed. Nah, sosmednya Instagram saja ya. Begitu ya, karena itulah positif ya, berupa himbauan ya, Pak Iri kan positif ya, baik gitu ya untuk solusi ya. Kalian harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah ya. Karena bagus ini tentang solusi, jadi harus diposting ya. Ya, betul. Di sosmed ya. Nah, salah satu saja lah ya, satu kelompok ya. Instagram gitu ya. Nanti pengumpulannya yang infografis itu di-tag. Kalau di-tag dikirimnya ke Instagram Ibu sama Instagram SMAN 21. Jadi biar tahu gitu ya pihak sekolah. Mengerti tugasnya? Mas? Kerjakan. Ayo, kerjakan. Yang penting kerjakan. Ketek ibunya. Instagram itu namanya Dedek Salikur. Oh, coba cari dulu. Akun YouTube Ibu dari tadi. Karunya itu. Dedek Salikur. Nah itu. Ya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya ke SMA 21 Instagramnya di-tag sama Instagram yang Dedek Salikur. Siap. Nanti presentasinya sampel aja ya. Kerjakan yang bagian ini siapa? Yang bagian Instagram itu aja Instagram infografis. Nah, kita begitu filtrasi seperti terus kayaknya buang sampah di Buat kayak buat gimana ya? milah sampah. Buat sampah masyarakat. Nah sumbernya kan sumber untuk mengerjakan LKPD sama infografis boleh dari kajian literatur yang lain, buku atau sumber gitu.
artikel yang lain gitu. Kalau misalkan kira-kira artikel yang ibu share tidak ini gitu, tidak apa ya, tidak cukup gitu ya bakalnya, materinya, boleh. Ini kan 6 kelompok ya. Nah, presentasinya semuanya ya, semuanya ya. Kayak apa sih? Kamunya sampai oh ini mau ini Blok dulu, cenghat. Yuk, presentasi yuk. Jangan di siang mah. Tuangkan yang reduce, recycle, repair yang itu. Yang reduce, recycle, repair itu dituangkan. Dengan reduce, recycle, dengan reduce, recycle, baliknya. Ibu, ingat tentang 5 pencemaran Ini Lingkungan semua. Lingkungan, tentang pencemaran lingkungan gitu, tidak air saja ya. Kan ya. Coba ibu kiri pemikirannya ke apa ya, mengubah, mendaur ulang, apa itu istilahnya, Recycle. terus Reduce. recycle, replace, nah ke situ ya. Jadi, nah Apa weh lah. Tinggal tambahin pas-pasin lagi. udah yuk.
panggung gitu. Yes, sir. Yuk, siapa yang mau presentasi? Ayo. KKM ya, itunya, grafisnya. KKM atau ke PD hasil infografisnya. Atau Muna aja ya, Muna atau ke PD, Muna aja langsung. Sudah? Yuk, dipresentasikan. Kirimnya ke Muna aja. Sudah, Bu, kita. Ayo, kelompok 1 mau presentasi ya. Ayo, kamu nanya. Muna, kirim ke Ibu. Ya, udah. Nah, ini kelompok 1 ya. Ya, ini kelompok 1. Tepuk tangan dong. Nah, ini. Ini dari kelompok 1. Pengerjaan APD dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai solusi dari pencemaran yang ada di Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Fairi. Saya Aki. Saya Rana. Saya Yason. Saya Nova. Siap, saya Fikri. Ya, siap. Langsung saja. Solusi dari pencemaran lingkungan yang pertama ada pemilahan sampah. Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya dan sumbernya agar memudahkan pengolahan. Kemudian yang kedua ada mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dan juga pembuatan biopori di banyak titik. Dan menjadikan sampah anorganik menjadi kerajinan. Dan ada yang ketiga, mengurangi sampah. Pengurangan pencemaran harus dimulai dari sumbernya, yaitu mengurangi sampah, terutama sampah sekali pakai. Nah, terus Yang keempat, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai agar mengurangi pencemaran dan juga mengganti barang sekali pakai. ya, itu istilahnya teh reus, reduce, recycle, sama repair ya. Cuma di sini mah nggak disebutkan ya, nggak dituliskan. Reduce, reuse, recycle-nya nggak ada, cuma ininya saja. Gitu ya. Solusi dari kelompok 1 udah. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok selanjutnya ayo cepat. Lari. Muna, aku udah kirim. Muna kirimin Muna.
Satu. Dua. Yang lagi ya. Ayo mana? Bukan ada itu. Mana? Ayo yang lain coba yang mau presentasi kirimkan ke Mona cepetan. Ayo satu lagi cepetan kirimkan. Satu lagi ya. Udah kamu aja. Solusinya berarti versinya sama. Yang satu lagi udah. Udah. 3 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lingkungan lapis tentang solusi penanganan limbah lingkungan. Yang pertama akan dibacakan oleh Sejarah. Solusi yang pertama yaitu tentang pengolahan limbah yang baik. Mengimplementasikan sistem pengolahan limbah yang efisien dan mematuhi regulasi lingkungan untuk dapat mengurangi limbah industri dan domestik yang mencemari sumber air seperti 3R. 3R apa? Reduce, recycle. Ke situ ya. Terus Lalu yang kedua ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sampah dan mengurangi perilaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus yang ketiga ada menerapkan teknologi ramah lingkungan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan yang dapat terurai dan tidak menjadi limbah yang bisa diurai oleh lingkungan. Terus yang keempat, melakukan reboisasi, melakukan penanaman pohon dan restorasi habitat alami di rumah tersebut, ekosistem dan membersihkan udara sekitar. yang kerasa udah. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain. Satu lagi ayo. Ini kelompok siapa ya? Ini kelompok siapa? Next. Sok-sok. Mun. Tutup hidungnya, guys. Ayo KPD-nya yang barusan presentasi mana? Sambil ibu nilai ya. Ya. Ayo kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya ayo. Sok ayo. Ayo Pak. Pokoknya siapa? Sok ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dapat mempresentasikan pendapat yang kami buat tentang mengatasi darurat sampah dan krisis air. Yang pertama mendaur ulang. Coba diganti. Dengan edukasi dan kesadaran masyarakat melakukan 4R yaitu recycle, reuse, reduce, dan replace. Abah belum jelasin dong. Apa Ya, itu 4R? jadi yang pertama itu apa? 4R. Replace, recycle. Recycle itu Apa artinya sebelah sini mendaur, coba. Biar tidak jambak. Dah. mendaur ulang. Mendaur ulang tuh kayak misalkan kalian Mendaur ulang. mendaur ulang. Ya, jadi memakai alternatif yang lain gitu. Jadi biar nggak gimana dong? Apa istilahnya kelompok ini teh barusan ibu dengar apa katiplak teh apa sih? Katakan tidak untuk plastik. Katakan tidak untuk plastik begitu katiplak teh. Iya. Jangan katakan tidak tuh jadi baratnya diet plastik saja. Mengurangi. Terus ada reuse. Reuse artinya itu menggunakan kembali. Jadi barang yang sudah dipakai kita bisa kita pakai kembali. Ya. Terus reduce itu mengurangi. Ya, jadi kayak Ada 4R namanya reuse dan recycle. Ya. Terus replace itu mengganti. Kita lebih mengganti. Mengganti ya contohnya tadi ya. Kayak plastik jadi diganti pakai Ya. kayak kain. Ya istilahnya katiplak ya. Ya. Katakan tidak untuk plastik diganti dengan bawa
sendiri tapi bukan dari plastik. Betul. Langsung lanjut. Selanjutnya ada memilah sampah. Kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampahnya. Udah? Selanjutnya ada mengolah limbah sebelum dibuang agar tidak mencemari air dan lingkungan. Udah ya? Yang selanjutnya itu sebenarnya bukan mengolah sampah ya, yang lebih tepatnya itu membersihkan. Seperti aksi yang dilakukan oleh Pandawara yang lagi rame-rame ini. Ya. Siap, ada banget. Yang ada yang sosial media. Ya. Jadi nggak langsung main dibuang-buang aja, tapi dibersihin dulu, baru di Siap. Jadi sangat dimilah sih yang kayak ini. Jadi bisa dibuang. Mungkin segitu aja. Tugas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan di kuliah dari kelompok itu ya yang dulu cina ini tentang apa sih? Solusi air ya. Air keruh daungan. Dengarkan kalau di Kota Bandung itu airnya keruh kuning ya. Keruh kuning gitu. Ada nih teman kamu dari kelompok berapa ini teh? 6 ya. Ingin menciptakan solusi dengan membuat filter air katanya ya. Coba bisa dipresentasikan. Ibu tertariknya itu saja. Ayo untuk kelompok ini yang filter air katanya 2 minggu yang lalu ibu ini gimana? Ayo. Ini mah presentasinya tentang filter air ya. Selain itu dijelaskan wes. Sok udah. Coba filter airnya di sini di samping ibu pengen lihat. Kamu disimpan di sini. Nah, ibu dipegang, enggak sok. Kamu presentasi aja sok. Nah, di situ presentasinya. Sok. Jangan itu tuh, jangan berkumpul. Ayo nyebar. Nyebar ini dia. Nah, begitu ayo. Ini dari kelompok 6 ya. Dia kelompok 6 punya solusi ini. Solusinya apa? Katanya di Kota Bandung teh airnya keruh kuning. Nah, biar tidak keruh kuning, nah inilah dia dari kelompok 6 bikin filter air biar airnya tidak kuning tapi jernih. So, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi sekarang kami ini habis membuat filter air untuk solusi Bisa dijelaskan per lapisnya? Mengapa kami membuat filter air? Ya. Nah, karena kami melihat ya untuk filter air di Kota Bandung Oh iya. agak lumayan lah. Filter yang tabung untuk penjernih air yang ukurannya besar gitu ya warna biru itu mahal. Betul. Jadi kelompok 6 menciptakan solusi daripada beli mahal. Kalau misalnya ini tuh yang misalkan buat di rumah bisa ya. gampang dan murah juga bahan-bahannya. Murah. Coba dijelaskan. Nah, Mbak, filter air itu dari pertama botol yang 1,5 liter deh yang besar ini. Botol bekas. Nah, terus ada spons, hijau, arang, sabun kelapa, sama kerikil kecil lah. Nah, dan ini sudah kami coba juga berhasil dan Nah, alhamdulillah ya. Selain mencoba, ini menciptakan solusi dan sudah diterapkan dan berhasil. Airnya jadi jernih begitu ya. Jadi kalau misalkan air PDAM mah jernih, ini mah air sumur bor galian ya yang kuning keruh itu. Nah, inilah solusinya dari kelompok 6 menciptakan solusi seperti ini ya. Selain menciptakan harga yang lebih murah, kami juga mengurangi sampah-sampah plastik Ya. dari botol plastik. Nah, ini kan dari sampah ya. Nah, dikurangi dengan recycle begitu ya. Bagus ya. Ayo kasih tepuk tangan dong. Salut. Alhamdulillah. sekian dari Ada tambahan dari yang lain? Siap. Mau nambahin sok gimana? Pak Iri tambahin Pak Iri. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah duduk ya. Udah. Udah.
banyak sekali ya solusi-solusi yang kalian ciptakan, terutama prinsipnya 3R atau 5R? 5R. R yang pertama Recycle. R yang kedua, R yang ketiga, R yang keempat, R yang kelima, 4 saja. Nah, begitu ya. Reduce, recycle, begitu ya. Itu ya kesimpulan dari perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah Organik dan organik dan anorganik ya. Sayang yang organiknya ini yang bikin mall sama itu kok tidak ditampilkan begitu. Ya. Ya, solusinya. Nah, sudah. Solusi dari permasalahan lingkungan. Sudah. Sekarang karena sudah selesai, presentasi selesai, mengerti tidak materi sekarang? Mengerti tentang apa? Perubahan lingkungan, ngambilnya tentang pencemaran, topiknya pencemaran lingkungan. Akibat apa? Ulah manusia, sampah, Sampahnya apa saja? organik, anorganik, dan B3. Cara penanganannya sudah. Siap, sudah. Paham? Paham. Mengerti? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kerjakan dulu prospesnya, ayo. Prospes kerjakan. Sudah share ke Mona. Ke Mona. Ke Mona. Prospesnya kerjakan. Ayo kerjakan prospesnya. Itu ada berapa soal? 10. Bisa kerjakan. Kerjakan prospesnya. Prospesnya kerjakan. Prospesnya kerjakan. Sama pretest ya, langsung dikirim. Harus sekarang pretest sama prospes harus sekarang. Atau kalian aja. Oke. Coba aku satu. Ayo, udah? Sudah? Udah? Don apa, Don? Selesai, udah? 10 soal, udah? Udah. Terus untuk infografisnya dikirim ya? Bentar, ya. Dikirim ya? Infografisnya. Ke Instagram. Lewat Instagram ya? Instagram Ibu sama SMA ini ya? Harus pintai. Terus untuk Instagram ya. Kirim ya infografisnya. Sudah. Ya. Sudah dikirim. Untuk itu postnya sudah ya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu dari pembelajaran ini? Sekali lagi mengerti? Jelas? Nanti kita ini sudah selesai. Terima kasih ya pada kelas ini, pembelajaran hari ini ya. Terima kasih, lancar semuanya. Maaf kalau Ibu ada salah ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan materi selanjutnya ya, tentang pencemaran yang dari polutan ke rantai makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirimnya itu mah harus maju. Ya. Guys, guys. Kalau Ibu, oke.